Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam akal sehat, presisi tinggi. Salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Sufi Ilmiah Channel, sebuah labirin yang mengungkap hakikat spiritualitas dalam perspektif ilmiah eksakta. Melalui pendekatan spiritual kuantum, kita jelajahi keterhubungan dan kebersambungan antara kesadaran, ilmu pengetahuan, dan ketuhanan menuju hakikat makrifat. Bahasan kali ini masih seputar tentang metodologi dalam bertarekat, yaitu Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara, sebuah tarekat arwahi yang mengkhususkan eksplorasi ruang-ruang ruhani. Melanjutkan bahasan yang lalu bahwa salah satu metodologi dalam tarekat kami adalah sistem wasilah. Sistem wasilah memegang peranan amat penting dalam memahami agama dalam perspektif tasawuf. Sistem wasilah adalah sebuah sistem kebersambungan di alam ruhani antara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam Maha Qadim, di alam Maha Ruhani, dengan manusia di alam realitas ini melalui sang adaptor dimensional, yaitu ruhani Rasulullah. Hal tersebut tercantum dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 35. Namun pembahasan kali ini adalah dalam pembahasan perspektif ilmiahnya, sehingga kami akan melakukan eksplorasi, melakukan tinjauan ilmiahnya, bagaimana sistem kebersambungan tersebut. Bahwa sebagaimana teori dasar yang kami punyai, yang digagas oleh Sayyidi Syekh Profesor Qadirun Yahya, ketika fisika dikalikan dengan metafisika, maka hasilnya adalah meta, artinya tidak nyata. Ketika manusia di alam dunia ini harus berhubungan dengan alam qadim, apalagi dengan alam maha qadim, yang tentunya bukan sebuah realitas materi, maka berlakulah hukum tersebut. Fisika yang ada di dunia ini untuk menyambung yang metafisika di alam qadim tentu tidak kompatibel. Atas dasar tersebut, maka kita mencoba mengeksplorasi dalam sisi ilmiahnya. Ada beberapa pendekatan yang akan kita coba uraikan, namun sebelumnya dapat kami konstruksikan permasalahan tersebut atau kebersambungan tersebut itu seperti apa. Bahwa Allah yang laisa kamitslihi syai'un, yang walam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak bisa didefinisikan dan tidak bisa dideskripsikan, sehingga seluruh atribut yang melekat padanya semuanya sifatnya tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Demikian juga yang paling mudah mengambil contoh adalah terkait dengan pewahyuan atau kalamullah. Kalamullah di alam maha qadim pun tidak dapat dikenali. Oleh karena itu, Allah membuat sebuah sistem wasilah, yaitu sebuah sistem kebersambungan, diturunkan kepada alam yang lebih rendah, yaitu alam qadim. Dan di situ ada sebuah entitas yang namanya ruhani Rasulullah. Namun sekali lagi, itu adalah alam qadim, sehingga jangan dipersonifikasikan ke dalam seseorang. Karena di alam tersebut juga tidak terdefinisi, tidak terdeskripsi. Tidak ada nama, tidak ada ruang, tidak ada atribut. Oleh karena itu, biarkan saja terminologi ruhani
Rasulullah sebagaimana adanya. Kalau kita merujuk kepada Quran dan hadis, di situ bentuknya adalah nur. Nur adalah cahaya. Cahaya berarti partikel gelombang dalam perspektif ilmiahnya. Ruhani Rasulullah sebagai adaptor dimensional tersebut di alam qadim tersebut memungkinkan dipersambungkan atau didownload oleh ruhani manusia yang ada di alam realitas ini, yang ada di dunia ini. Jadi hal ini sejalan dengan Al-Waqi'ah 78 dan 79. Hamba-hamba yang disucikan ruhaniyahnya, dia bisa menyentuh kalam qadim yang ada di Lauh Mahfuz. Selanjutnya, manusia di alam realitas ini ada sebuah entitas yang berasal dari alam qadim, yaitu ruhani manusia. Jadi dalam diri manusia itu ada ruhani yang berasal dari alam qadim. Melalui ruhani itulah manusia bisa bersambung dengan sistem wasilah. Sebagaimana yang sering kami jelaskan bahwa diri ini atau nafas ini adalah hasil interaksi dari jasad halus manusia dengan ruhani. Ketika ruhani mendominasi kesadaran diri, maka manusia tersebut sudah mempunyai prasyarat untuk bisa bergabung dengan sistem wasilah tersebut. Baiklah pemirsa dimanapun berada, kami mencoba memberikan pendekatan dalam perspektif ilmiahnya. Dengan mengambil contoh pewahyuan sebagai sebuah sistem wasilah, sebuah sistem kebersambungan, maka kalamullah, wahyu Allah di level Maha Qadim itu adalah sebuah informasi yang sifatnya transdimensional, sebuah realitas tertinggi, sebuah informasi yang absolut dengan kerapatan maha tinggi, sehingga tidak bisa didefinisikan dan tidak bisa dideskripsikan. Selanjutnya, agar informasi tersebut dapat dipahami oleh alam realitas di dunia ini, maka diturunkan ke alam qadim menjadi wahyu. Bentuknya nur, bentuknya cahaya atau partikel gelombang. Dalam sistem medan kuantum, maka hal tersebut dikenal dengan data kuantum. Sedangkan rohani Rasul bertindak sebagai adaptor dimensional, yaitu sebuah medan kuantum yang sifatnya abadi. Atau dalam kata lain, ruhani Rasul di alam qadim itu mempunyai frekuensi tertentu yang kita kenal dengan frekuensi yang absolut atau ordinat 0,00, sebuah gelombang mutlak, gelombang ketuhanan yang ada di alam qadim tersebut. Sistem kebersambungan tersebut dapat dijelaskan dalam berbagai teorema. Salah satunya adalah teori medan kuantum, yaitu terkait dengan partikel subatomik yang mengikuti hukum entanglement, yaitu di mana sebuah partikel subatomik yang mempunyai sifat-sifat yang sama, maka akan dapat bersambung atau terhubung secara permanen dengan partikel subatomik yang sejenis pada ruang dan waktu yang berbeda. Nah, dari ini dapat dipahami, maka ruhani Rasulullah adalah sebuah partikel subatomik yang baku, yang absolut, yang tidak berubah dan sifatnya permanen. Dan karena itu qadim, berarti ada sepanjang masa di sistem tersebut. Dan kemudian ketika ada manusia di muka bumi ini yang mempunyai
kesamaan partikel subatomik dengan partikel ruhani Rasul tersebut, maka hal itu memungkinkan terjadinya kebersambungan melalui hukum entanglement tersebut. Jadi begitu penjelasan dari perspektif kuantum. Teori lain yang bisa menjelaskan sistem wasilah yaitu teori string, yaitu di mana partikel subatomik itu tidak didefinisikan sebagai sebuah titik atau sebuah partikel, melainkan dia adalah sebuah tali, sebagaimana dawai yang saling terhubung dalam sebuah gelombang. Teori lain yang dapat menjelaskan ketersambungan sistem tali wasilah juga dapat kita coba melalui pendekatan teori string, di mana teori string adalah partikel fundamental bukanlah sebuah titik, tetapi dawai atau string yang bergetar. Jadi secara mudahnya di ujung paling atas adalah alam maha qadim, alam ketuhanan, dan di ujung paling bawah adalah alam realitas di dunia ini. Dan di tengah-tengahnya ada adaptor dimensionalnya, yaitu ruhani Rasulullah. Kalau kita coba padu-padankan dengan berbagai informasi tentang sistem wasilah, maka yang paling cocok dengan teori string adalah tentang hukum teori string terbuka, di mana sistem string tersebut itu sifatnya permanen. Jadi dawai string itu ada sepanjang masa, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Sebagaimana yang saya sebutkan, di ujung paling bawah adalah dunia, di ujung paling atas adalah alam maha qadim, di tengah-tengahnya adalah sebagai adaptor dimensional, yaitu ruhani Rasulullah. Jadi demikian mudahnya wahyu sebagai sebuah informasi ilahiyah tersebut merambat melalui dawai string tersebut, kemudian diadaptasi oleh ruhani Rasulullah di alam qadim, dan kemudian bersambung dengan hamba-hamba yang disucikan ruhaniyahnya yang ada di alam dunia ini. Dan pada umumnya yang paling jelas dan paling nyata dan sudah terbukti, hamba-hamba yang bisa mengakses frekuensi tersebut, yang bisa beresonansi dengan dawai string tersebut, adalah hamba-hamba yang telah menerima pewahyuan, yang telah benar-benar mewujud di alam dunia ini, seperti kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Jadi secara prinsipnya begitu, bahwa wahyu itu dapat dijelaskan dalam minimal dua pendekatan, yaitu pendekatan teori medan kuantum yang pada intinya mengikuti hukum entanglement, di mana sebuah partikel yang sejenis akan saling terhubung walaupun dalam ruang dan waktu yang berbeda. Demikian juga yang kedua melalui pola teori string, yaitu yang ujung paling atasnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian wahyu ilahiyah tersebut ditransformasi ke dunia ini melalui adaptor dimensional, dan hamba-hamba yang disucikan rohaniyahnya mampu beradaptasi dalam frekuensi tersebut. Demikian, semoga mencerahkan dan dapat melengkapi pemahaman-pemahaman yang sudah ada. Karena memahami pewahyuan kalau dalam perspektif zahiriyah yang bisa diamati oleh panca indera kita, maka itu tidaklah masuk akal. Bagaimana suara dapat merambat dari alam
dunia ini ke alam yang maha qadim tanpa ada transmitter. Kan tidak mungkin suara keluar dari langit gitu, misalnya ikro itu kan tidak mungkin. Jadi yang paling memungkinkan adalah dengan frekuensi dan gelombang, dengan partikel subatomik, sebagaimana hukum medan kuantum. Demikian saya akhiri. Billahi anta maksudi waridho kamatulubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.